wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Wali Songo, Transport Iklan UIN Wali Songo, yang kami hormati para narasumber, Pokja Akademik, PIU, serta para peserta workshop on review of undergraduate program curriculum IAIN Wali Songo tahun 2014. Pada siang hari ini, Kamis 13 November 2014, kita akan melaksanakan pembukaan workshop review kurikulum IAIN Wali Songo dalam kerangka the support to quality improvement of Islamic Higher Education Project atas dukungan Islamic Development Bank (SDB). Acara pembukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan pelaksana, dan ketiga sambutan rektor sekaligus membuka acara workshop pada sore hari ini, serta yang terakhir penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita buka bersama acara pembukaan workshop pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menamaki acara yang kedua, yaitu laporan pelaksana kepada Ketua Pokja Akademik ISDB. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Wali Songo, Profesor Dr. Haji Muhyiddin Ema. Yang kami hormati para guru besar, para peserta, Bapak dan Ibu sekalian saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita bisa memulai kegiatan workshop review kurikulum tahun 2014 ini. Kegiatan ini insya Allah akan mulai dari siang ini sampai insya Allah sampai pada hari Minggu, sampai hari Sabtu maksud kami. Semangat sekali. Pak Arca langsung mati. Insya Allah sampai hari Sabtu. Tapi kemarin kita sudah mulai dengan pra workshop, Pak. Jadi ada pra workshop untuk mengundang para kaju dan wakil dekan 1 untuk menyamakan persepsi, kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang kita akan review. Kemudian juga akan memberikan beberapa dokumen yang memang harus dipelajari oleh masing-masing pihak itu. Dan hasilnya sudah di hadapan Bapak Ibu sekalian, itu sebagai materi review nanti. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program PIU SDB, dan untuk hari ini kita akan melakukan, sudah konsultasi banyak dengan para pakar kurikulum di IAIN, terutama Prof. Ibnu, dan Prof. Ibnu kebetulan juga menjadi pendamping Pokja Akademik tentang format acara. Jadi ini adalah review dan rekonstruksi, jadi 2 aspek, karena insya Allah nanti kita akan sambung pada workshop minggu depan dengan acara yang berkelanjutannya, karena memang tidak cukup. Jadi ada reviewnya tapi juga ada rekonstruksinya. Ibarat orang bengkel radio itu ya dibongkar terus dibenekke benar. Jadi itu oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa kurikulum tahun 2010 ini memang belum pernah direview, dan nanti ini juga kebetulan bertepatan dengan proses transformasi menjadi UIN. Oleh karena itu ini kemarin pesan dari wakil rektor 1 yang perlu kita jadi bahan renungan kita sekalian adalah bagaimana pertama tentu saja mengintrodusir Unity of Science sebagai paradigma keilmuan kita ini di dalam bangunan kurikulum kita. Juga visi dan misi IAIN yang baru. Kemudian kelembagaan IAIN menjadi UIN.
KKNI, kemudian standar nasional perguruan tinggi, itu kan harus bagian-bagian penting yang harus masuk dalam bagian dari kurikulum kita itu. Oleh karena itu seluruh aspek-aspek tadi insya Allah akan kita kaji di workshop yang pertama ini. Nanti pada workshop yang kedua insya Allah kita akan belajar dari UIN Jogja dan UIN Malang, terutama pada aspek integrasinya. Insya Allah Prof. Mujianto juga sudah menyatakan kesediaannya dan Prof. Sutisno juga sudah menyatakan kesediaannya. Itu Pak Rektor, jadi tanggal 21, 22, 23 untuk workshop yang kedua. Moga-moga ini nanti saling berarti. Karena pada workshop yang pertama ini mungkin baru bisa merumuskan pada aspek profil lulusan dan standar kompetensi. Tetapi rangkaian berikutnya akan dilanjutkan pada sesi berikutnya, pada workshop berikutnya. Oleh karena itu, mohon berkenan kepada Pak Rektor untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara pada ini. Acara ini insya Allah pesertanya 40 dari unsur grup besar, kemudian para ketua jurusan, kepala atau kaprodi yang tidak bisa hadir diwakili oleh sekjurnya, kemudian para wakil dekan 1, dan insya Allah ada masukan untuk wakil dekan 1 yang ini mungkin minggu depan sudah ada Pak, sudah ada beberapa nama, itu nanti mungkin secara personal akan kita libatkan biar nyambung antara WD1 yang lama dengan WD1 yang baru. Saya kira itu. Jangan khawatir kamu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti pengarahan Rektor sekaligus pembukaan acara workshop pada hari ini kepada Bapak Rektor IAIN Transport UIN Wali Songo, Bapak Profesor Haji Muhyiddin MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, para profesor dan hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita bisa bersama-sama di kuas ini. Mungkin tahun ini yang terakhir karena tidak terpaksa, karena sudah ada warning untuk rapat-rapat itu tidak perlu di hotel katanya. Dari apa itu, dari kementerian. Tapi ya kalau kita memang tidak punya tempat yang memungkinkan ya tidak apa-apa gitu. Kita punya alasan syar'i itu. Yang kedua, salawat dan salam dan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak sekalian, tentang review kurikulum untuk program S1 ini nanti sudah ada di pikiran Ibu dan Bapak sekalian. Karena itu saya akan justru berbicara yang lain. Tadi kalau sudah ada bocoran itu saya belum dapat bocoran untuk wakil-wakil dekan itu. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan, ya pokoknya setelah tanggal kurang lah gitu nanti. Sebelum, kalau bisa sebelum Desember itu sudah ada pergantian baru sehingga tidak terlalu lama untuk bersama-sama mempercepat penyesuaian dari IAIN yang tadi sudah bertransformasi menjadi UIN, hingga nanti tidak dipoyoi orang UIN rasa IAIN gitu. Jadi itu kan tidak enak gitu. Ya, UIN betul-betul rasa UIN gitu. Kita sudah mempersiapkan cukup lama dan termasuk hari ini kita bicarakan tentang bagaimana kurikulum kita perbaiki, kita rekonstruksi ulang sehingga benar-benar sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Saya sudah berkali-kali untuk menyampaikan bahwa sampai 2038 nanti visi dan misi kita itu tidak boleh diubah. Katanya yang tidak boleh diubah itu hanya Al-Quran, dan pembukaan Undang-Undang Dasar juga tidak boleh diubah.
itu malah selamanya katanya. Nah, kalau ini kan terbatas waktu sampai 2038 karena sebelum itu kan belum tercapai karena sudah ada tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati dan itu harus dipahami oleh kita semua sehingga dalam penyusunan kurikulum pun ya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati. Ini maksudnya seperti itu. Kalau dulu kita tidak pernah mempunyai apa itu, katakanlah istilahnya begini, tidak pernah gagal dan tidak pernah berhasil karena memang tidak punya standar. Standar berhasil itu kan kalau berhasil itu kan standar itu terpenuhi. Kalau gagal itu standar tidak terpenuhi. Nah, kalau kita tidak memakai dan tidak punya standar, maka kan tidak pernah gagal tapi juga tidak pernah berhasil. Ini katanya kan seperti itu. Jadi kita ingin berhasil. Menurut saya ini untuk review kurikulum cukup penting karena itu kita menghadirkan para guru besar, di samping juga nanti narasumber yang kita hadirkan terutama dari UNJ ya yang besok akan bersama-sama dengan kita. Tetapi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian betul-betul nanti mencurahkan seluruh pikirannya untuk lembaga kita, karena kita kadang-kadang juga merasa prihatin gitu, terhadap beberapa orang yang apa itu gampangannya itu sorry itu gitu. Tapi kalau diminta untuk memikirkan YIN itu tidak bisa atau tidak ada waktu. Jadi kita tidak berharap seperti itu karena memang kita kan sudah berkomitmen diri bahwa kita ini ya memang kerja pokoknya itu di YIN, bukan YIN sebagai sambilan gitu. Jadi ini sebagai kerja pokok, sehingga kalau kerja pokok itu yang kan paling diutamakan. Karena yang kalau itu YIN maju berkualitas, berkembang baik itu kan semua orang itu berhak untuk mengklaim bahwa itu adalah kemajuan bersama seluruh bangsa Indonesia. Karena itu kita sedang berupaya dan akan terus berupaya untuk meningkatkan dari berbagai sudut, dari berbagai aspek. Ya bagi tugas. Bagi tugas artinya dalam bidang kurikulum ini kan tugasnya Wakil Rektor 1, dan kalau nanti bidang administrasi keuangan itu Wakil Rektor 2, mahasiswaan dan kerjasama misalnya ya Wakil Rektor 3. Ya rektornya kerja nopo kan gitu. Nah, ya kerjanya kan mengkoordinasi, kemudian juga pencitraan gitu. Pencitraan terhadap YIN bukan pada siapa-siapa. Nah, ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu Bapak dan Ibu kalau mencari saya di kampus mungkin agak susah ya gitu ya, karena memang saya ini merencanakan nanti sampai akhir tahun mungkin ini banyak kegiatan yang di luar, termasuk saya sudah ingin ke Jakarta untuk ketemu Pak Menteri. Kemarin beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu saya diundang oleh Menteri bersama dengan beberapa orang atas nama Forum Pimpinan Perguruan Tinggi untuk membicarakan tentang kemungkinan kita itu melebur atau bergabung, bahasanya begitu, tapi saya tidak setuju untuk bergabung dengan kementerian yang disebut sekarang ini Kempriting. Kempriting itu Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi katanya gitu. Jadi itu tidak bagus dan kita mengusulkan dan sudah banyak yang mengusulkan bahwa itu tidak risetnya didahulukan, tapi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset yang biasa seperti itu. Itu kan biasanya kan Kementerian Perguruan Tinggi, Pendidikan Tinggi dan Riset, bukan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Waktu itu saya memang protes bahwa kalau bahasanya itu kita diajak bergabung itu memang real kita itu dianggap warga negara kelas 2 yang tidak sama-sama. Ini kan betul-betul kementerian baru, tidak ada satupun yang berhak menjadi tuan rumah di situ. Meskipun kantornya Pak Nasir itu sekarang itu di Kementerian Ristek, mantan Kementerian Ristek. Tapi seolah-olah kementerian orang-orang yang dulunya di Ristek itu seolah menjadi tuan rumah. Kemudian yang diajak pertama itu Dikti.
Dikti itu sudah bergabung, kemudian kita itu diajak bergabung. Itu artinya kan kita dianggap tidak, karena dulu itu memang dalam sejarahnya katanya itu kan ada usaha-usaha untuk mengalihkan pendidikan itu bergabung dengan Dikti. Ini kan sama sekali tidak. Kementerian Agama juga masih menangani pendidikan madrasah dan juga pondok pesantren dan lain-lain. Kemendikbud juga sudah tidak punya pendidikan tinggi karena sudah masuk dalam Kementerian Pendidikan Tinggi kan. Seluruh pendidikan tinggi mestinya itu bersama-sama menjadi satu untuk di sana menyusun struktur dan lain sebagainya itu. Dan itu waktu itu hadir juga dari orang Ristek dan saya sengaja itu untuk sampaikan, dan akhirnya dia jawabnya begini, ya mestinya tidak begitu Pak, mestinya kita tidak menganggap bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi Diktis itu warga kelas 2, tetapi sejarah menunjukkan katanya begitu, kalau ada yang dulunya di Kementerian Agama kemudian ingin dimasukkan ke kementerian lain, paling alot itu Kementerian Agama, sejarah membuktikan katanya begitu, termasuk keinginan pendidikan menjadi satu, termasuk dulu ketika PA itu Pengadilan Agama itu itu rapatnya bertahun-tahun dan semua orang banyak yang kemudian berkomentar dan akhirnya ada yang jadi ada yang tidak gitu. Sehingga mereka hati-hati untuk mengajak ini, bahasanya seperti itu. Tapi saya minta waktu itu Pak Menteri juga kita minta untuk bahasanya itu kita tidak bergabung, tapi memang itu karena itu keharusan, ada keputusan pemerintah yang mengadakan itu, sehingga kita memang harus berada di situ untuk bersama-sama. Jadi derajatnya sama, tidak kita itu sebagai anak tiri atau pendatang baru. Itu yang harus kita perjuangkan juga. Kemudian sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, kita diberikan rekomendasi untuk menjadi UIN itu ada syaratnya Pak. Syaratnya ya prodi-prodi yang existing ya. Jadi tidak boleh seperti yang dulu. Seperti yang dulu itu. Kalau yang dulu itu kan begitu menjadi UIN itu sekaligus ada mandat untuk beberapa program studi. Kita sudah mempersiapkan 10 waktu itu ya Pak Imam Taufik ya, 10 ya. Waktu itu bukan 10, cuman ya ada syarat itu. Pikiran saya waktu itu ketika kita ada syarat itu ya sebenarnya kita diskusikan pada kawan-kawan yang ada, rapopo yang penting UIN-nya kondisi gitu. Nanti habis itu kita ngajukan, toh ketika UIN sudah datang itu kan nanti periode Pak SBY sudah selesai, Pak Joko juga sudah tidak ngantor, dan alhamdulillah sekarang sudah ada ngantor. Sebenarnya sudah pensiun sudah 1 tahun yang lalu, tapi diperpanjang oleh Pak Noh. Dan sekarang ini karena menterinya itu Pak Nasir Koncodewi, istilahnya itu orang Semarang juga, meskipun aslinya bukan Semarang, tapi kan selama ini di Undip. Itu kita akan ketemu dan nanti kami akan minta itu menjadi langsung otomatis. Kita juga pendekatan dengan dengan Kementerian PAN RB untuk ini memasukkan 3 fakultas yang akan kita usulkan. 3 fakultas itu fakultas sosial politik, kemudian fakultas psikologi dan kesehatan, dan yang satu fakultas saintek ya, sains dan teknologi. Jadi itu untuk mewadahi beberapa program studi yang kita ingin. Nanti kalau kita tidak sejak awal dalam Murtaker itu nanti repot, karena itu harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga nanti harus berupa PMA atau Peraturan Menteri Agama. Jadi itu masih banyak hal yang harus kita upayakan, sehingga kita bagi-bagi tugas dan mudah-mudahan ini bisa dipengerti oleh seluruh warga besar ya, karena kita memang sedang tadi itu bertransformasi, dan alhamdulillah secara kelembagaan sudah tinggal launching, dan konon cerita launchingnya mau dibarengkan, dan konon cerita pula itu katanya bulan ini. Dan tadi kalau Pak Khairul untuk menyatakan tanggal 21
22, 23 itu ada workshop lagi. Kemungkinan dibarengkan dengan IGIS itu nanti. IGIS itu tanggal 21, 22, 23, 24. Itu di mestinya yang dari tuan rumah itu sekarang sudah dari BN Samarinda, tapi ditempatkan di Balikpapan. Ada dari beberapa kita yang ikut ke sana. Kalau itu betul dibarengkan, itu berarti bulan ini bulan sibuk juga. Nanti habis itu harus segera lari juga, supaya pada awal tahun 2015 nanti kita benar-benar sudah nyaman gitu untuk berada kita di UIN Walisoko. Untuk itu saya sekali lagi berharap pada Ibu dan Bapak sekalian, karena ini kepentingan kita bersama dan milik kita bersama, maka ya kita harus pikirkan bersama. Kalau bersama itu biasanya bisa, tapi kalau tidak bersama biasanya susah. Gitu. Kita sangat berharap Bapak dan Ibu yang hari ini hadir di sini, terutama Bapak Profesor dan Ibu Profesor yang terutama dari Bapak Profesor dan Ibu Profesor yang diharapkan kontribusi pemikirannya untuk review ini dan sekaligus nanti ke depan untuk rekonstruksinya ya. Dan ini nanti bisa selesai karena ini memang dibiayai oleh negara dan kita saat ini sudah berusaha untuk mirip itu, memang sudah di warning untuk mengirit dalam berbagai aspek. Saya kira itu, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan tujuan dan target yang telah dicanangkan nanti akan bisa tercapai, khususnya sampai besok siang. Untuk itu, marilah kita mulai dan kita buka acara workshop review kurikulum program S1 yang Walisama Semarang ini. Kita mulai bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rektor. Bersama kita bisa, begitu ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara pembukaan workshop telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup bersama upacara pembukaan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Qatar kemarin ada beberapa yang sudah kita sepakati dengan dengan beberapa lembaga. Kita 5 tempat yang kita datangi, termasuk Syekh Yusuf Qurtubi kita temui. Yang terakhir kemarin kita ditemui oleh ketua program untuk untuk program pendidikan atau pengajaran bahasa Arab untuk native speaker Arab. Ya, itu kita sepakat dan nanti kita tidak lanjuti dan tidak boleh tidak. Ini karena kesempatan yang paling berharga menurut saya bagi kita itu diberikan kesempatan, dan itu betul-betul privilege karena gontor yang sudah awalnya saya itu hanya diberi 1, kita diberi 2, 4 ya, bahkan 4 ya Pak ya. 2 itu dari mahasiswa, atas nama mahasiswa, nanti kita carikan yang alumni saja, yang alumni mahasiswa untuk belajar bahasa Arab di sana 1 tahun. Semua tiket pulang pergi, terus kemudian akomodasi di sana dan uang saku itu semuanya diberikan oleh sana selama 1 tahun. Itu praktisnya itu ya mungkin sekitar 8 bulan lah, 8 bulan ya mungkin sampai paling banyak, karena nanti 1 semesternya itu 4 bulan. Kan sana ada summernya itu Juli, Agustus itu kan tidak kuat, itu panasnya sampai 50 lebih derajat, bahkan 60, hingga itu biasanya libur 2 bulan orang-orang yang di kampus itu. Itu untuk uang sakunya itu per bulan itu 500 rial uang sakunya, hingga menurut saya itu sudah kaya itu karena itu tingkatan mahasiswa. Kemudian juga 2 juga untuk dosen bahasa Arab
untuk training metode pembelajaran bahasa Arab di sana selama 1 bulan. Dan kalau 1 tahun ya tidak kuat. Biasanya kalau dosen kan sudah punya keluarga ya. Dan nanti ini nanti kita akan tindak lanjuti untuk kita serahkan pada PIB. Tapi sebentar lagi PIB konsuludin katanya tadi. Jadi ini tadi sudah ada bocoran Pak. Pak Mulyarto, ya nanti pokoknya yang pegang di sana lah nanti untuk eleksi termasuk apa itu nanti mengirimkan ke sana karena ini biasanya dimulai September nanti. Jadi nanti akan apa itu akan dimulai tentu saja mulai tahun depannya kita sudah ada persiapan. Ini dosen itu 1 bulan penuh juga, tapi saya informasikan lebih awal bahwa dosen nanti fasilitas tempat tinggalnya itu awal mahasiswa. Tapi tidak apa-apa, dianggap saja mahasiswa di sana. Tapi jangan samakan bahwa asrama mahasiswa sana itu jelek seperti itu. Itu ada mahasiswa kita yang dari program khusus itu Mesbah itu di sana itu saya kebetulan saya kan pas pusing itu ke sana itu Pak Musa yang ke sana. Lebih bagus ketimbang hotel bintang 5. Itu tempat tinggalnya itu di asrama mahasiswa dan jauh lebih bagus ketimbang hotel yang kita tempati ya. Jauh lebih bagus. Nah, itu fasilitas yang ini harus ditindaklanjuti. Di samping juga ada tindak lanjut nanti untuk publikasi bersama untuk penulisan jurnal. Kemudian juga penyelenggaraan seminar internasional terkait juga dengan nanti PMC nanti segera juga untuk tindak lanjut ini karena ada kaitannya dengan itu. Kita ke ke Doha International Interfaith Dialog ya, itu kita ke sana juga itu nanti untuk kerjasama dengan dengan PMC kita. Ini PMC kan yang pakai PICES itu, satu-satunya yang pakai PICES kan PMC itu. Nanti bisa ditindaklanjuti dan beberapa kesepakatan yang lain yang itu bisa kita oh ya, nanti siapa yang sanggup untuk menerjemah bukunya Syukur Dawi, saya sudah minta izin pada beliau dan sudah diizinkan. Buku terbaru beliau Fik Al-Wasatiyah. Wah, pokoknya tawazun itu ada fikih yang ya segini lah. Itu kita dikasih, kemudian saya langsung minta izin pada beliau untuk bisa menerjemahkan itu dan diizinkan. Itu kalau nanti ada yang sanggup untuk ini ya silakan diterjemahkan karena sudah dapat izin. Nah itu beberapa hal yang kebetulan Pak Musa datang saya mudah dengar tadi. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas tambahannya, nanti segera akan ditindaklanjuti untuk realisasinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memasuki sesi berikutnya. Namun di luar sudah tersedia coffee break. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati sekitar 10 menit dan kemudian kita akan langsung memulai sesi berikutnya yang akan dipandu oleh Pak Mulyar. Kami persilahkan.